Bab 741, 5 Kekuatan. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Selama Tei ada di sini, kita tidak akan kehilangan satupun dari 3 keluarga besar. Kali ini aku akan mencalonkan diri sendiri. Setelah Xuan Zongshan selesai, dia menoleh untuk melihat Ye Xuan. Kali ini kamu dapat menemukan kunci keempat, kamu dapat memberikan kontribusi yang besar. Jika kamu dapat menembus setengah langkah tertinggi sebelum 3 keluarga tiba, kamu juga mari kita masuk bersama. Terima kasih atas rasa hormatmu. Mata Ye Xuan berbinar. Selama dia berpikir, apakah itu bisa menjadi terobosan ke setengah langkah tertinggi, apa kesulitannya? Sejujurnya, dia juga sangat ingin tahu tentang jenderal ini. Bagaimanapun, akan ada petualangan di dalamnya. Meskipun berbahaya, semakin berbahaya petualangannya, semakin besar jadinya. Bagaimanapun, dia masih memiliki avatar di Cina Timur. Jika dewa itu mati, maka avatarnya adalah dewa. Ya, orang-orang dari 3 keluarga besar pasti tidak kurang dari kita, dan jumlahnya lebih dari beberapa. Api hijau mengangguk. Saat ini, orang-orang Xuan Zongshan pergi langsung ke Istana Pedang. Sebenarnya, avatar Ye Xuan juga membawa orang-orang ke kuil pedang, tetapi untuk beberapa alasan, dia belum kembali ke Istana Pedang untuk sementara waktu, karena dia takut menabrak Gunung Xuanzong. Sekarang gurun besar dapat lewat, jadi orang-orang Xuan Zongshan dengan cepat bergegas ke Istana Pedang, dan kemudian memberitahu teman lamanya Dewa Pedang Tai. Dewa Pedang Tai pensiun selama bertahun-tahun, kali ini akhirnya keluar dari bea cukai, dan kemudian mengikuti orang-orang Xuan Zongshan. Pada saat yang sama, selama periode ini, Ye Xuan juga menemukan tempat yang tenang, berpura-pura terlihat seperti. Hei, tuan rumah menerobos, dan kaisar saat ini akan menyegel hingga setengah ukuran. Alam, akhirnya menerobos lagi. Ye Xuan mengonsumsi dan tertinggi dan meningkat ke setengah langkah. Dia jelas merasakan bahwa konstitusi fisiknya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Kekuatannya mungkin setidaknya 5 kali lipat dari kaisar puncak. Jika naga putih tertinggi masih hidup, pedangnya pasti akan membunuh naga putih tertinggi. Yang Agung akan menyegel tubuh dan sangat meningkatkan tubuh. Itu benar-benar pediatri dibandingkan dengan ini. Ye Xuan memikirkannya. Setelah terobosan, ketidaktahuan itu sebenarnya tidak banyak gunanya, dan hanya sedikit yang masih berguna, seperti ruang ganda, runtuhnya pasang surut, percepatan angin, menyusut menjadi inci dan sebagainya. Secara umum, dia jauh lebih kuat daripada setengah langkah tertinggi di kelasnya. Beberapa hari kemudian, Xuan Zongshan juga kembali, membawa kembali seorang lelaki tua berambut putih, yang merupakan pemilik istana Tai, Dewa Pedang Tai. Tai, aku sudah lama tidak melihatmu. Api hijau pun bergegas menyapa. Aku tidak menyangka semuanya akan begitu kebetulan. Setelah kedatangan pendekar Tai, Ye Xuan menghela napas dan kemudian jatuh pada Ye Xuan. Setelah dia merasakan aroma Ye Xuan, dia juga kagum. Setengah langkah tertinggi, dia benar-benar jenius. Mata orang-orang Xuan Zongshan berbinar. Hanya beberapa hari setelah dia pergi, Ye Xuan menerobos dari puncak Kaisar Agung ke setengah langkah, yang cukup mengejutkan semua orang. Meskipun dia memberi Ye Xuan 10 dan tertinggi, tetapi jika Kaisar Puncak biasa mendapatkan dan tertinggi, kecepatan pemurniannya tidak sebaik Ye Xuan, biasanya butuh beberapa bulan untuk memurnikannya. Aku tidak tahu, Ye Xuan menerobos ke setengah langkah dan menghabiskan beberapa. Namun, ini tidak masalah, karena ada hal-hal yang lebih penting saat ini. Jika kamu memberinya 1 atau 2 tahun lagi, kamu akan dapat melampauiku. Komentar Tai, Jian Shen, evaluasi ini sudah sangat tinggi. Namun, hati Ye Xuan tersenyum dingin, dia merasa itu tidak akan digunakan untuk waktu yang lama. Wilayah kita berlima hampir sama. Jika kita bergandengan tangan, kita dapat membandingkannya dengan salah satu dari 3 keluarga. King Hu berkata, alisnya tiba-tiba terangkat dan berkata, hanya saja, kunci keempat kita, awalnya milik keluarga Yang, ketika kunci mereka dicuri oleh angin dan guntur, sehingga waktu untuk menjelajahi sisa-sisanya menjadi mundur. Didorong selama 1000 tahun. Kamu takut? Lalu Li Jia juga mengetahui berita itu. Xuan Zongshan bertanya, ya, jika keluarga Li mengetahuinya, maka itu akan menjadi kekuatan dari 5 pihak. Api hijau mengangguk. Seharusnya tidak. 3 keluarga besar tidak sebodoh itu. Apa manfaatnya bagi mereka?
Seorang pria parubaya di belakang api hijau berkata bahwa dia adalah raksasa besar lainnya di penjara ke-10, Qi Yuanji. Itu mungkin tidak, Yang Jia dan Li Jia memiliki hubungan yang baik, mungkin berita itu akan diceritakan kepada Li. Orang lain yang dibawa oleh King Huo berkata bahwa dia bernama Hong Wenming, dan juga salah satu dari 3 raksasa surga ke-10. Jika demikian, maka tidak ada jalan lain. Bagaimanapun, kita adalah orang luar. Namun, kunci keempat ada pada kita, dan kita bertiga memiliki penguasa di dalam tubuh, dan pihak lain tidak dapat membantu kita. Api hijau mengangguk. Orang-orang Xuan Zongshan menjawab, meskipun saya tidak tahu jenderal mana yang merupakan jenderal dari sekte-sekte suci kuno, tetapi harus ada prajurit suci kuasi tertinggi dan seni bela diri kuasi tertinggi. Jika mereka membunuh, mereka tidak peduli apakah Anda memiliki penguasa resmi. Jika demikian, maka kita hanya dapat berpisah, jangan bersama mereka, atau mereka mungkin diserang oleh kelompok itu. Dewa Pedang Tai berkata, orang-orang mengangguk tanpa suara. Selanjutnya, mereka juga menunggu di sini selama 2 hari. 2 hari kemudian, mereka melihat sekelompok besar orang bergegas datang. Sial, itu benar-benar 4 keluarga besar. Api hijau berbisik keras. Kelompok orang ini adalah 4 keluarga besar dengan 4 peninggalan milenium, termasuk Tuoba, Sangguan, Li, dan Yang. Api hijau, kalian datang lebih awal. Seorang pria parubaya memimpin. Pemilik rumah Tuoyu, bagaimana keluarga Li? Api hijau berbisik. Tidak mungkin, keluarga yang membawa berita itu ke keluarga Li, hanya kekuatan dari 5 partai. Keluarga Tuoba menggelengkan kepalanya. Segera, para penguasa dari 3 keluarga lainnya juga jatuh. Keempat keluarga ini awalnya berada di kota besar, tetapi setelah 1000 tahun, sekarang keluarga-keluarga besar telah dipindahkan, jadi hampir tidak ada hubungan kecuali keluarga Yang dan keluarga Li. Api hijau dengan cepat melirik keempat keluarga itu, dan tidak banyak orang yang datang dari keempat keluarga itu. Keempat partai itu bertambah hingga 24 orang, 6 untuk setiap partai. Namun, yang datang hanyalah setengah langkah tertinggi. Di antara mereka, hanya 6 dari keluarga Sangguan yang semuanya berada di bawah jubah hitam, dengan handuk wajah, siapa yang tidak tahu siapa. Namun, setelah melihat Yesuan dalam satu tim di rak, sosok itu sedikit gemetar, dan cahaya di bawah jubah itu berkedip-kedip. Pada saat ini, 3 pemilik lainnya juga menyapu. Api hijau, kunci keempat, adalah angin dan guntur yang agung dari keluarga Li kita, jadi keluarga Li Ku juga memenuhi syarat. Kata Li Jia, kalian telah datang kemana-mana, jika kalian ingin mengejar, kalian tidak bisa pergi, atau 5 kekuatan. Api hijau redup, bagaimanapun, Li Jia dan Yang Jia berada di sepanjang jalan. Jika dia mengusir keluarga Li, bagaimana dengan kunci keluarga Yang? Relik, tetapi perlu memiliki 4 relik pada saat yang sama untuk dapat membukanya, dan 1 yang kurang tidak akan berfungsi. Jika demikian, mari kita bahas pembagiannya. Kata pemilik Tuoba, jika bersama, maka bagilah secara merata. Jika berpisah, maka akan mengandalkan kekuatan. Kata keluarga Yang, pembagian ini dapat diterima semua orang karena mereka tidak akan bersama, mereka ingin bertindak sendiri. Baiklah, ayo, 5 kekuatan utama mencapai konsensus dan langsung menuju ke depan para jenderal. Ada beberapa kata aneh di gerbang para jenderal, tetapi orang-orang yang hadir sudah siap, dan mereka tidak membuka pintu, tetapi mulai melihat langsung. Jenderal ini, tampaknya adalah Jenderal Serigala Suci Kuno, kata seorang lelaki tua dari keluarga Tuoba. Jenderal Spike. Keempat kata ini masuk ke telinga semua orang, beberapa sudah familiar, dan beberapa baru pertama kali didengar. Benar saja, itu adalah Jenderal Spike. Dikatakan bahwa Jenderal Spike ini sangat ahli dalam hukum dan organ. Yang mulia memiliki 3000 serigala, yang semuanya sebanding dengan setengah langkah tertinggi. Seseorang berseru, 3000 gigi serigala naik, 3000 setengah langkah menuju yang tertinggi. Semua orang terkejut, tampaknya mereka beruntung. Bahkan jika 3000 gigi serigala kuat, tetapi sudah bertahun-tahun, bagaimana mereka bisa bertahan? Seseorang telah mengajukan pertanyaan. Namun, saat berikutnya, lelaki tua yang membaca huruf di pintu depan adalah suara yang terdengar dingin. Dia berkata, jenderal-jenderal serigala ini mahir dalam organ dan susunan. 3000 gigi serigala ini semuanya cacat. Saya curiga bahwa 3000 itu ada pada jenderal ini. Apa,
Ketika mendengar ini, semua orang yang hadir berkedip. 3.000 gigi serigala berkuda, apakah kamu? Meskipun begitu, orang-orang yang memalukan ini tidak akan mati dalam keadaan normal. Jika seseorang mendapatkannya, mereka akan memiliki 3.500 langkah. Dikatakan bahwa Jenderal Taring ini bergantung pada seorang jenderal untuk mengendalikan 3.000 gigi serigala ini, jadi jenderal ini akan memiliki segel jenderal. Orang tua dari keluarga Tuoba melanjutkan. Jenderal cetak, semua orang memikirkan nama ini. Baiklah, mari kita buka pintunya dulu. Kata keluarga Yang. Orang-orang mengangguk, dan api hijau juga diam-diam mengeluarkan kunci kuningan yang unik. Hal yang sama berlaku untuk 3 pemilik lainnya. Mereka berjalan bersama dan memasukkan kunci kuningan ke dalam lubang kunci. Boom! Ketika kunci terakhir memasuki lubang, pintu bergetar dan kemudian perlahan terbuka. Para jenderal membuka pintu dan terbuka. Kekuatan dari 5 pihak belum masuk, pertama tunggu sampai pintu terbuka dan katakan. Boom! Gerbang kuno itu akhirnya berhenti, dan benda-benda di dalamnya juga terpantul di mata semua orang. Orang-orang yang hadir, ditambah Yesuan dan Heian, hanya 31. Alam mereka berdua adalah yang terlemah di antara orang-orang yang hadir. Saat ini, mata Yesuan adalah lorong yang panjang. Lorong itu lebarnya sekitar 10 meter. Dinding dan lantainya terbuat dari batu giok khusus, yang terlihat halus dan berkilau. Jalan amfibi. Ada 4 kata di dinding batu pintu masuk. Semua orang tidak bergerak karena itu bukan tempat biasa. Ini adalah kuburan seorang jenderal dari dinasti suci kuno. Sepertinya tidak ada bahaya, biarkan aku pergi dan melihat. Seorang tuan dari keluarga Li mengajukan diri. Keluarga Li ingin menghalangi, tetapi pihak lain telah bergegas ke saluran itu. Dia berlari 100 meter dengan hati-hati, tetapi dia tidak melihat bahaya apapun. Haha, tidak apa-apa, ayo datang. Tuan Li tertawa, tetapi saat berikutnya, senyumnya tiba-tiba berhenti, berpikir bahwa tiba-tiba ada anak panah khusus yang jatuh ke kepalanya. Tembak kepala, Li Xiang. Kuda keluarga Li langsung berteriak. Kepalanya tertusuk, dan tuan keluarga Li langsung jatuh ke tanah, dan darahnya mengalir keluar dan mati. Saya melihat anak panah itu ditembakkan dari dinding. Beberapa orang di brigade berseru, bukan hanya dia, tetapi bahkan Yesuan melihatnya. Ketika tuan keluarga Li berhenti, dinding tiba-tiba membuka lubang kecil, dan kemudian anak panah ditembakkan. Tidak bisa berhenti, tidak pernah berhenti, teruskan saja. Seseorang meneriakkan spekulasi dalam hati saya. Sebenarnya, semua orang berpikir begitu, tetapi tidak ada yang berani mencoba lagi. Satu-satunya anak panah tidak cepat. Berhati-hatilah jika tidak ada masalah. Tiba-tiba seorang pria kuat keluar dan merupakan keluarga Yang. Saya sedang menyelesaikan seni bela diri defensif, biarkan saya mencoba. Si kekar datang ke sisi lorong. Keluarga Yang dan yang lainnya sebenarnya menentang. Bagaimanapun, orang kuat itu adalah keluarga Yang-nya. Tidak, ada beberapa orang lagi yang pergi bersama. Kata Yang, orang-orang adalah milik Yang, dan keluarga lain memanfaatkan kepentingan para nelayan. Ini tidak cukup, aku logam, biarkan aku datang. Keluarga Tuoba juga keluar dari 1 orang. Orang-orang yang hadir adalah setengah langkah tertinggi, kuat, dan anak panah dapat menembus kepala setengah langkah tertinggi. Jelas tidak mudah untuk dihadapi. Jika beberapa orang telah bekerja sama di masa lalu, ada juga semacam perawatan. Karena Li Jia langsung meninggal sebagai master, kali ini keluarga Li meninggal. Saat ini, 3 keluarga besar sudah memiliki 3 orang, hanya sisi api hijau. Aku datang, aku punya api. Hong Wenming, salah satu dari 3 raksasa surga ke-10, berkata. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua melihatnya sekilas. Mereka mendesah bahwa tuan keluarga Li meninggal tiba-tiba. Jelas ada api, mengapa Anda harus mencobanya sendiri? Pertama-tama biarkan api terpisah untuk menjelajah. Seseorang menyarankan. Hong Wenming tidak mengatakan apa-apa. Di lapangan, api mengembun di pintu. Apinya melangkah ke saluran dan berlari liar. Puff! Sebuah anak panah melesat menembus api, dan api itu menghilang seketika. Namun, semua orang juga melihat beberapa petunjuk. Saluran ini tidak bisa berhenti. Saya khawatir itu tidak akan bekerja terlalu cepat. Saya akan mencoba beberapa api lagi. Setelah peradaban Hong selesai, ke-6 api itu mengembun dan kemudian berbaris dalam 1 baris. Ke-6, api ini adalah yang tercepat,
yang pertama adalah yang tercepat, yang kedua adalah yang kedua, dan yang keenam adalah yang paling lambat. Puff-puff, sebuah anak panah melesat dari dinding. Karena anak panah ini ditutup setelah ditembakkan, saya tidak tahu kapan akan muncul, jadi semua orang tidak dapat menyerang. Untungnya, kali ini keenam api itu benar-benar dihancurkan oleh 5. Yang terakhir menjaga kecepatan sampai akhir. Benar-benar, pada kecepatan ini, selama kamu menjaga kecepatan ini, kamu dapat melewati saluran. Semua orang menunjukkan warna bahagia. Tampaknya jalan penyerangan ini, mereka sudah berakhir. Segera, api itu dilarikan ke ujung, tanpa cedera. Pergi. 5 anggota keluarga Li yang tersisa saling memandang dan dengan cepat memasuki jalan penyerangan. Ketika melewati mayat, mereka juga mengambilnya kehati-hatian dari kelima pasukan itu benar. Bagaimanapun, jenderal ini adalah ahli hukum dan organ. Jika mereka berani melakukannya, saya khawatir kematian dan cederanya akan berat dan bahkan hancur total. Orang baik, aku sudah mati sebelum memasuki jenderal. Ye Xuan menelan ludahnya dalam diam. Dia memperkirakan bahwa akan ada batasan hukum di pasukan jenderal ini. Pada saat ini, keluarga yang mengenakan jubah hitam, sudah masuk. Mereka menjaga kecepatan api dan dengan cepat melewati lorong itu. Segera, hanya ada 7 orang yang merupakan Ye Xuan. Ye Xuan, He Yan, jenderal ini sangat berbahaya, bahkan kita semua mungkin jatuh, apakah kamu ingin mengikuti? Xuan Zongshan bertanya. He Yan adalah pro-muridnya, dan Ye Xuan juga murid terdaftarnya. Keduanya memenuhi syarat, dia tidak ingin melihat keduanya hancur. Ye Xuan dan He Yan saling memandang dan kemudian Zeng fokus. Dalam hal ini, aku tidak banyak bicara, kamu ada di belakangku, kata Xuan Zongshan. Kemudian, tim mereka yang beranggotakan 7 orang dipimpin oleh api hijau, dan kemudian bagian bawah Dewa Pedang Tai, melalui jalan pendakian. Namun, ketika mereka bergegas melalui jalan kenaikan, mereka menemukan bahwa keempat keluarga lainnya menghilang. Bagaimana mereka bisa berbelok di tikungan? He Yan terkejut. Setelah jalan yang panjang dan terburu-buru itu adalah tikungan, dan hanya ada satu jalan untuk pergi di depan ketujuh orang itu. Meskipun mungkin untuk pergi lebih dulu, keluarga Tuoba di depan mereka hanya kurang dari sedetik lebih awal dari mereka. Tidak ada gerakan, sepertinya ada sesuatu di sini. Semua orang harus berhati-hati, jangan biarkan itu pergi. Xuan Zongshan mengingatkan, namun, pengingatnya tidak berguna. Karena saya berjalan di depan api hijau, tiba-tiba berbalik, tetapi menemukan bahwa 6 orang Ye Xuan telah pergi. Bagaimana ini bisa terjadi? Api hijau terkejut karena dia mendengar langkah kaki 6 orang di detik terakhir. Setiap detik, semua orang menghilang. Bahkan dia tidak tahu bagaimana ke-6 orang Ye Xuan menghilang. Pada saat ini, di suatu tempat secara umum. Hariku, kawan, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Dia berjalan pergi. He Yan dan Xuan Zongshan, yang berjalan di depannya, tiba-tiba menghilang. Rasanya seperti bergerak dalam sekejap. Ketika dia berbalik, Dewa Pedang Tai telah pergi. Sekarang dia sendirian, di saluran ini. Apakah ini fantasi? Ye Xuan memejamkan mata dan merasakannya. Ada juga darah kelelawar supersonik di tubuhnya. Meskipun jarak penginderaan hanya 1 kilometer, saat ini dia tidak merasakan apa-apa, hanya dinding pucat. Tampaknya jenderal ini menggunakan pendekatan aneh untuk memisahkan semuanya, seperti transmisi. Tapi, satu orang sendirian. Ye Xuan tenang, dia sekarang adalah setengah langkah tertinggi, kaisar akan setengah terbentuk, ditambah berbagai darah, kekuatannya tidak kurang dari 10% atau 15% lemah. Dia mencoba mengecilkan lantai dan kemudian dia tidak bisa menghancurkan lantai. Hanya teknik tanah yang bisa meningkatkan kecepatan. Ada jalan yang terburu-buru, hanya ada satu jalan untuk pergi, kamu hanya bisa lurus. Pedang berusia 8 tahun yang dipegang oleh Ye Xuan tiba-tiba terbuka, dan kemudian dengan cepat berenang di sekelilingnya. Setengah langkah tertinggi dapat membakar dengan marah, dan kecepatan 8 angin liar telah meningkat beberapa kali lipat. Bagaimanapun, dia memiliki darah dewa kehidupan, gas asli terbakar dan tidak membutuhkan uang, jadi gunakan saja dengan santai. Ye Xuan bergerak dengan sangat hati-hati. Dia tidak memiliki api, jadi dia hanya bisa menukar beberapa puncak sejati dari sistem fagositosis untuk mengetahuinya. Di ujung lorong ini, ada jalan yang terbelah. Dia mencoba satu kali, tetapi tanpa diduga,
dia kembali dari jalan lain. Aku pergi, tidak ada jalan lain. Ye Xuan berteriak dan terkejut. Jika Anda mengubah orang, Anda bahkan tidak bisa mendapatkan tautan. Apakah ini akan membunuhnya? Tidak, masih ada jalan lain, yaitu jalan penyerangan. Ye Xuan bergegas kembali ke ujung jalan menanjak, melihat dari jauh, dan menemukan bahwa tidak ada gerbang kuno di ujung jalan pendakian. Ini menunjukkan bahwa jalan ini bukan yang sebelumnya. Oke, pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba menemukan sosok di ujung jalan pendakian. Ini adalah binatang buas dengan baju besi. Di belakang binatang buas ini, ada seorang pria berbaju besi. Namun, orang ini dan binatang buas itu terhubung bersama, dan baju besi itu mengenakan baju besi yang sama dengan binatang buas itu. Setelah melihatnya, pikiran Ye Xuan tiba-tiba terlintas sebuah nama. Spike berkuda. Hah! Tiba-tiba, tunggangan bergigi serigala ini mulai menyerang, dan pisau besar yang dipegangnya terangkat di atas kepalanya, dan dalam sekejap mata dia menukik ke depan Ye Xuan lalu berlutut. Panggil, pisau besar itu terpotong, tetapi itu adalah pemusnahan bayangan Ye Xuan. 36 bayangan yang tumpang tindih. Bumi berdenyut 256. Rasa malu ini, langsung mengenai tubuh tunggangan serigala. Saat berikutnya, tunggangan bergigi serigala ini terkoyak, baju besinya berserakan di mana-mana. Denyut bumi adalah 256, yang merupakan keruntuhan misteri, dan ada juga efek keruntuhan. Pedang Ye Xuan saat ini, saya khawatir bahkan keinginan besar Kaisar Agung tidak akan dapat menghalangi, apalagi tunggangan bergigi serigala ini. Baju besi ini adalah hal yang baik, ambillah dulu. Ye Xuan menghampiri. Tunggangan serigala itu terdiri dari sepotong baju besi abu-abu gelap dengan ruang hampa di dalamnya. Namun, ketika Ye Xuan berjalan mendekat, dia menemukan bahwa baju besi ini tidak dapat diterima di ruang menelan. Pada saat yang sama, baju besi di tangannya mulai bergetar. Apa? Ye Xuan dengan cepat melemparkan baju besi di tangannya. Saat berikutnya, baju besi itu seperti magnet, dan tiba-tiba ditata ulang menjadi tunggangan serigala. Hariku, Ye Xuan terkejut, dan itu adalah pedang yang pecah dan memukul gigi serigala lagi. Baju besi Spike tidak dapat diambil, itu akan ditata ulang secara otomatis, dan pertahanannya kuat. Meskipun kekuatan unitnya tidak kuat, karakteristik ini cukup untuk menimbulkan masalah bagi yang lain. Ye Xuan menunggu sebentar dan menemukan bahwa tunggangan serigala itu ditata ulang lagi. Sekarang dia adalah pedang dan memecahnya. Baju besi itu tidak dapat ditutup, dan bahkan senjatanya sama. Tampaknya hanya jenderal yang dapat dicetak. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, dan kemudian dia mulai menjelajahi jalan. Dia tidak tahu bahaya dari jalan penyerangan ini, jadi berhati-hatilah. Namun, kali ini dia meramalkan kegagalan. Jalan ini sangat biasa dan tidak ada bahaya. Setelah Ye Xuan berjalan melalui jalan ini, dia melihat sebuah monumen batu dengan 3 baris nama di tablet batu. Danau Jingxin, bangunan pengecoran, tempat pelatihan. Di belakang monumen batu ini, ada 3 gerbang, masing-masing dengan 3 nama di monumen batu. Apakah ini dapat diakses langsung ke 3 tempat ini? Ye Xuan memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Bangunan cor-coran harus menjadi tempat untuk membuat senjata, organ, dan belenggu. Belum lagi tempat pelatihan, itu adalah tempat untuk melatih tentara. Adapun Danau Jingxin, Ye Xuan tidak tahu, tetapi dia merasa bahwa tempat ini tidak boleh memberimu jalan-jalan santai untuk menghabiskan waktu. Tunggu, ini jenderal, tidak akan ada prajurit di dalam, biasanya kalajengking dan serigala berkuda. Bangunan cor-cor mungkin sebuah institusi, tempat pelatihan mungkin memiliki banyak gigi serigala berkuda, yang mana yang harus aku pilih? Ye Xuan berpikir sambil melihat sekeliling, dan tidak menemukan saluran lain. Tidak ada cara untuk meninggalkan para jenderal. Tampaknya dia hanya dapat memilih satu. Danau Jingxin tidak diketahui, dan itu dikecualikan. Bangunan cor diperkirakan merupakan organ. Terlalu berbahaya bagiku untuk mengecualikan. Tempat pelatihan, mari kita. Ye Xuan membuat keputusan. Kemudian dia baru saja pensiun dari gerbang tempat pelatihan dan berjalan masuk. Yah, misteri. Sekarang, Ye Xuan akhirnya mengerti mengapa dia dipisahkan dari orang lain. Para jenderal hubungan adalah rahasia. Masing-masing dari mereka telah melewati pintu masuk rahasia yang berbeda, jadi mereka dipisahkan. Dan pintu ini juga merupakan pintu masuk rahasia. Coba kulihat,
Apa yang ada di tempat pelatihan ini? Ketika Yesuan memasuki tempat pelatihan, pintu di belakangnya ditutup. Tempat latihannya sangat buruk, tetapi masih banyak tribun dan kursi di sekitarnya. Yesuan melihat sekeliling dan menemukan bahwa tempat itu agak mirip dengan Kolosseum. Tidak ada seorang pun di tempat latihan, dan tidak ada yang namanya belenggu. Hanya ada satu monumen batu. Ada beberapa baris di atasnya, dan Yesuan terkejut setelah membacanya. Tantangan menunggangi paku. Yesuan melihat-lihat. Tantangan menunggangi serigala ini, akan ada 1 kali menunggangi serigala, dan setelah mengalahkannya, akan ada 2 kali menunggangi serigala pada saat yang sama, dan seterusnya, 10 orang untuk 1 kali lulus. Dari level ke-5 hingga level ke-10, akan ada hadiah. Pada saat yang sama, hadiah ini juga sangat banyak. Hadiah untuk level ke-5 adalah 100 dan tertinggi. Hadiah level ke-10 bahkan lebih akurat. Di antara mereka, hanya mereka yang melewati 5 level yang dapat meninggalkan tempat latihan. Jika tidak, Anda hanya akan hidup di sini dan mati. Awalnya adalah menunggangi serigala, dan seterusnya. Jika Anda ingin meninggalkan tempat latihan, Anda harus pergi dari 1 hingga 50. Bukankah Nima agak kejam? Yesuan terkejut. Kekuatan menunggangi serigala, dia telah melihat, jika naga putih tertinggi melihat menunggangi serigala, saya khawatir itu tidak dapat dikalahkan dalam waktu singkat. Tidak sesederhana itu untuk ingin mengalahkan 50 penunggang serigala. Bagaimanapun, gas yang menyebalkan tidak dapat dipulihkan dalam waktu singkat. Interval antara 2 pertempuran tidak boleh lebih dari 10 menit, jika tidak hitung ulang. Ini adalah aturan yang melekat pada tempat latihan. Di sini, kekuatan dan ketahanan dibutuhkan. Jika seseorang tidak dapat mengendalikan konsumsi gas, sehingga produk pemulihan habis, maka ia benar-benar harus mati di sini. 30 orang, aku memilih tempat pelatihan untukku. Ini seharusnya tidak mungkin. Di sini, harus ada rahasia independen, dan ada banyak tempat pelatihan seperti itu. Yesuan memikirkannya dan melangkah masuk ke arena. Saat berikutnya, dia mendengar suara yang dalam. Anak muda, apakah kalian menantang? Yesuan terkejut dan segera menjawab. Ini seharusnya suara jenderal. Ketika dia mencapai wilayahnya, dia dapat menyimpan suaranya selama ribuan tahun. Ini bukan apa-apa. Namun, suara yang sadar, ini adalah sisa-sisa, dan Yesuan tidak dapat melakukannya sekarang. Ya, Yesuan mengangguk. Bagus. Kemudian, sebuah pintu di sebelah arena terbuka, dan kemudian seekor serigala ditarik keluar. Tunggangan serigala ini persis sama dengan yang dilihat Yesuan Fang. Baju besi humanoid dan baju besi serigala terintegrasi menjadi satu, memegang pisau besar dan pembunuh. Hei, hei, hei. Setelah kemunculan tunggangan gigi serigala ini, ia segera menyerbu ke arah Yesuan. 36 bayangan yang tumpang tindih. Bumi berdenyut 256. Hei, hei, hei. Tunggangan serigala ini langsung hancur, dan Yesuan memenangkan kemenangan pertama. Kemudian, tunggangan serigala ini adalah reorganisasi, tetapi kali ini tidak menyerang Yesuan, tetapi diam-diam. Anak muda, kalian punya waktu istirahat 10 menit. Suara tebal itu terdengar lagi. Mereka yang berkultivasi ke tingkat Yesuan tidak cacat. Mereka semua tahu, bahwa bahkan jika mereka hanya mengonsumsi roh pedang yang menyebalkan, mereka harus membalas. Bagaimanapun, di bidang pelatihan, daya tahan adalah hal yang paling penting. Namun, ini tidak perlu bagi Yesuan. Dengan pohon kehidupan, ia membakar naluri dan pulih, dan kekuatan fisik yang dikonsumsi oleh pedang dipulihkan. Tidak perlu, mari kita mulai. Yesuan mengepalkan pedang berusia 8 tahun itu dan berkata dengan dingin. Pikiran umum Jenderal Spikes tidak banyak bicara. Saat berikutnya, di balik gerbang, serigala lain sedang berkuda keluar. Sekarang, ini adalah permainan kedua, 2 lawan 1. Para jenderal tidak bisa terbang di udara. Jika kalian ingin lolos, kalian harus segera mengalahkan serigala-serigala ini. Yesuan segera menembak, 2 gigi serigala yang menungganginya runtuh dan memenangkan kemenangan. Kembalilah, dia tidak memiliki omong kosong dan terus bertarung. 3, 4, 9, 10. Bahkan jika 10 serigala berkuda keluar, Yesuan dapat langsung mengalahkan mereka. 10 permainan untuk ronde pertama, sekarang Yesuan telah mengambil level berikutnya, dan setelah 4 kali melewati, dia bisa mendapatkan hadiah 5 level, sambil meninggalkan tempat latihan.
Namun, tujuan Yesuan bukanlah 5 level, tetapi 10 level. Pedang berusia 8 tahun itu bagus. Meskipun tingkat kultivasinya setara dengan orang lain selama beberapa dekade, itu bisa menjadi senjata yang lebih tinggi daripada prajurit virtual. Jika Yesuan bisa mendapatkannya, kekuatan tempurnya bisa ditingkatkan banyak. Tidak hanya itu, tetapi level ke-9 juga memiliki seni bela diri kuasi tertinggi, yang benar-benar dia butuhkan. Secara keseluruhan, itu adalah beberapa kali melewati beberapa putaran. Hei, 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 lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan. Suara Yesuan kuat dan bertenaga. Dalam waktu kurang dari 5 menit, dia telah bermain dari 1 hingga 49. Sekarang, permainan ke-50. Sepasang 50, jika itu orang lain, aku khawatir itu sangat sulit. Dari satu pertarungan hingga 50, aku khawatir aku sudah mencapai titik terendah. Yesuan berpikir dalam benaknya, saat ini, gigi serigala keluar di gerbang. 50, tepat, ayo, pedang berusia 8 tahun di tangan Yesuan telah patah lagi, dan itu adalah cara terbaik untuk menghadapi perjalanan gigi serigala ini. Boom, ketika suara Yesuan jatuh, 50 perjalanan gigi serigala diluncurkan dalam sekejap. Para jenderal tidak bisa terbang di udara, dan bahkan melompat setinggi beberapa meter. Gelombang perjalanan 50 serigala, jika rata-rata orang secara tidak sengaja menjatuhkannya, pasti akan diretas sampai mati. Yesuan memegang prajurit virtual kelas atas, dan tiba-tiba menembak gigi serigala yang bergegas kesiulan. Saat berikutnya, ada bayangan pedang yang menyerang ke arah serigala. Spasi ganda, 36 bayangan yang tumpang tindih. Bumi berdenyut 256. Yesuan mengeluarkan semua solusinya, sambil mengendalikan bilah 8 tangan untuk menyerang gigi serigala, sambil menggunakan ruang ganda dan 36 bayangan yang tumpang tindih, dia mematahkan gigi serigala dan dia berdiri diam. Ketika 50 gigi serigala bergegas ke Yesuan, hanya ada 20 lagi yang mati. Pada saat ini, Yesuan ditendang dan ditendang. Dalam waktu kurang dari 3 detik, lebih dari 20 spike semuanya hancur. Anak muda, kalian melewati level ke-5 dan menghadiahkan 100 Supreme Dan. Suara Jenderal Spike baru saja jatuh, dan di udara ada cincin naga, yang berisi ratusan Supreme Dan. Pada saat yang sama, 50 wahana bergigi serigala itu ditata ulang lagi, jadi mereka menatap Yesuan dengan tenang. 100 Supreme Dan, hampir biarkan aku menerobos. Suan bergegas ke masa lalu dan akan mengambil cincin itu. Hei, tuan rumah menerobos, dan kaisar saat ini akan menyegelnya menjadi satu. Sistem meminta, benar saja, 100 Supreme Dan, biarkan dia berhasil menerobos sekali. Kaisar akan menyegel tubuh dan sangat meningkatkan tubuh. Sekarang bahkan jika Kaisar Feng Feng membakar langit dengan api di depannya, dia tidak akan bisa menahannya, dan dia tidak akan menyakitinya. Kecepatanku telah meningkat setidaknya 30%. Hanya jika aku ingin melewati 10 level, ada beberapa kesulitan, tetapi sekarang, itu mudah. Fajar Yesuan besar. Tingkat ke-10 dari tempat pelatihan adalah menghadapi 100 gigi serigala pada saat yang sama, bukan orang biasa yang bisa melewatinya. Namun, serangannya dapat membunuh gigi serigala, dan kecepatannya beberapa kali lebih cepat daripada gigi serigala. Dengan kekuatannya, bukanlah masalah untuk dengan mudah menyelesaikan masalah 100 gigi serigala. Anak muda, apakah kalian ingin melanjutkan, atau memilih untuk pergi? Jika kalian melanjutkan, jika kalian gagal, kalian perlu menantang lagi, dan hadiahnya tidak akan diperbarui. Suara tebal itu terdengar lagi. Wen Yan, Yesuan tidak ingin menjawab, lanjutkan. Tingkat ke-5 adalah 100 Supreme Dan, sedangkan tingkat ke-6 adalah 500 Supreme Dan, dan tingkat ke-7 adalah 1000 Supreme Dan. Ini seharusnya 1500 Supreme Dan, yang hampir dapat membuat Yesuan menerobos sekali lagi. Itu benar, 1500 Supreme Dan, jika diberikan kepada orang lain, hanya dapat menerobos 2 atau 3 kali. Namun, pengalaman Yesuan dalam menerobos jauh lebih banyak daripada yang lain, jadi diperkirakan hanya dapat dilakukan sekali. 51, 52, 53. Yesuan, yang menerobos alam, sekarang lebih nyaman untuk dibunuh. Setiap pedang dapat dibunuh dan 2 atau 3 gigi serigala dapat dibunuh. Dalam pertempuran, dia tidak akan menghabiskan 3 detik. Anak muda, kalian hebat sekali.
selamat karena telah melewati level ke-6, ini hadiah kalian. Di langit, Qian Jie. Setelah 1 menit, anak muda, selamat karena telah melewati level ke-7, ini hadiah kalian. Sepotong Qian Kun lainnya berhenti. Hei, tuan rumah menerobos, dan kaisar saat ini akan menyegel hingga 1,5. Alam Yesuan telah meningkat. 1,5, yaitu 15%, selama kaisar akan disegel 100%, maka Anda dapat menyambut perampokan. Selama Anda lulus, Anda dapat melatih tubuh tertinggi, dan mencapai yang tertinggi sejati. Haha, sekarang saya hanya bisa melewati 10 level. Yesuan tidak bisa menahan tawa, lanjutkan. 71, 72, 73. Yesuan terus membunuh, meskipun alamnya belum meningkat, tetapi kekuatannya terus meningkat. Selamat, anak muda, Anda melewati level ke-8, ini hadiah Anda. Itu adalah Qian Jie. Hadiah untuk level ke-8 ini bukanlah dan tertinggi, tetapi peta para jenderal. Setelah mendapatkan peta, Yesuan dengan cepat mentranskripsi ke dalam sistem fagositosis. Danau Jingxin, rumah peleburan logam, tempat latihan, dan aula jenderal. Yesuan melihatnya. Barang paling berharga di pasukan jenderal seharusnya adalah stempel jenderal. Bagaimanapun, ini adalah barang kunci untuk mengendalikan 3.000 gigi serigala. Teruskan, teriak Yesuan. 81, 82, 83. Segera, Yesuan melewati level ke-9. Anak muda, selamat telah melewati level ke-9, kalian dapat memilih seni bela diri tingkat semi tertinggi. Ketika suara Jenderal Spikes jatuh, Yesuan melayangkan sebuah daftar di depannya. Di atasnya, semuanya adalah nama-nama seni bela diri. 36 gambar tumpang tindih saya dan runtuhnya misteri, kekuatannya tidak lebih buruk dari seni bela diri tingkat semi tertinggi, kecepatannya tidak buruk. Yesuan ragu-ragu, dia merenung sejenak dan akhirnya memutuskan. Penyanyi itu hantu, dia. Teriak Yesuan, ini adalah seni bela diri yang tangguh, bukan seni bela diri yang menyerang. Namun, ia dapat meningkatkan kekuatannya seperti angkat beban dan beban ringan. Naga tunggal ini adalah hantu, pertama membakar kemarahan, dan kemudian berubah menjadi naga tunggal, meningkatkan kekuatan. Jika Yesuan berlari di tanah, naga tunggal ini akan memiliki efek, jadi Yesuan memilihnya. Dapat meningkatkan kekuatan serangan dan menambah kecepatan. Dapat ditingkatkan di kedua sisi. Sangat bagus. Terputus. Setelah Yesuan menjawab, ada rahasia yang tiba-tiba jatuh ke tanah. Yesuan bergegas mengambilnya dan menyalinnya ke sistem fagositosis. Hei, tuan rumah mempelajari kejeniusan. Adalah baik untuk memiliki sistem fagositosis. Yang lain mungkin harus mempelajari seni bela diri selama 1 atau 2 tahun. Yesuan hanya dapat belajar dalam 1 detik. Sekarang, Yesuan telah melewati level ke-9, hanya menyisakan level terakhir. Lanjutkan. Yesuan berteriak. Pada saat berikutnya, saluran lain diambil oleh gigi serigala, 91. Yesuan baru saja mempelajari seni bela diri semi tertinggi, hanya untuk mencoba efeknya. Naga itu hantu, 36 bayangan yang tumpang tindih. Bumi berdenyut 256. Dia memegang pedang dan pedang. Hei, tunggangan serigala yang baru saja mulai menyerang, langsung dibongkar lebih dari 10. Serangan asli oleh Yesuan hanya 3 atau 4 sekaligus, tetapi sekarang telah mencapai lebih dari 10. Meskipun dia sekarang menggunakan pedang 8 berbahaya, itu bukan prajurit virtual kelas atas biasa, tetapi kekuatannya tidak akan ditingkatkan menjadi sekuat itu. Yesuan memperkirakan paling banyak 8, dan setelah menggunakan kejeniusan, kekuatannya penuh. Berlipat ganda. Hei, sebuah pedang telah dikilat, dan lebih dari 90 gigi serigala belum bergegas ke Yesuan, dan mereka telah dipukuli, semuanya runtuh. Tidak hanya itu, tetapi ada beberapa gigi serigala yang berkuda, dan baju besi telah retak oleh Yesuan. Bahan paku-paku ini sangat keras. Itu dibuat oleh para jenderal. Yesuan memainkan 90 pertandingan sebelumnya, dan tidak menghancurkan sepotong baju besi. Sekarang, dengan satu pukulan, baju besi itu bisa retak. Jika Anda memberi Yesuan pasukan kuasi tertinggi, dia takut dia bisa menyerang serigala dan tidak bisa mengatur ulang. Teruskan, kepercayaan diri Yesuan tiba-tiba meledak.
92, 93, 94. Segera, Yesuan mengalahkan 99 serigala bergigi pada saat yang sama. Tunggangan bergigi serigala ini juga sangat memalukan. Beberapa bagian dipatahkan oleh Yesuan dan tidak dapat diatur ulang. Serigala-serigala ini pandai berkuda. Meskipun sayang untuk dipatahkan, jumlahnya kurang dari 100. Yesuan berpikir dalam hatinya, tujuannya juga adalah segel umum. Dia memperkirakan bahwa dia sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan pasukan lain untuk mendapatkan segel militer. Anak muda, level terakhir tidak sulit, apakah kalian ingin melanjutkan? Suara Jenderal Spikes terdengar lagi. Yesuan mengernyit. Kesulitannya tidak kecil. Apa perbedaan antara menunggangi 99 gigi serigala dan menunggangi 100 gigi serigala? Diperkirakan tunggangan serigala terakhir ini bukan yang normal. Yesuan tiba-tiba mengerti, mengangguk, lanjutkan. Hei, saat berikutnya, di lorong hitam yang dipernis di depannya, terdengar suara langkah kaki. Benar saja, ini bukan tunggangan serigala biasa, ini adalah langkah kaki manusia. Alis Yesuan sedikit berkerut, memperhatikan bagian depan. Tidak lama kemudian, ada pisau panjang dengan baju besi abu-abu gelap keluar. Ini adalah wakil pisau panjang, bisa jadi musuh. Suara Jenderal Spikes terdengar. Apapun itu, ayo. Yesuan memegang pedang berusia 8 tahun itu. Dalam hal ini, tidak banyak efektif untuk membunuh 8 angin liar. Bagaimanapun, tunggangan gigi serigala itu tidak menimbulkan ancaman apapun bagi Yesuan. Sebaliknya, wakil pisau panjang ini tidak akan menjadi manusia, tetapi belenggu, tidak ada yang bisa bernapas, membuat Yesuan cukup cemburu. Boom! Pisau panjang itu akan menggoyangkan pisau panjang di tangannya. Tiba-tiba, 99 tunggangan bergigi serigala berada di ambang kehancuran. Hei, mari kita selesaikan ikan-ikan lain ini terlebih dahulu. Yesuan mendengus dan memecahkan 99 gigi serigala di depan. Dalam permainan terakhir, dia menggunakan 99 musuh, dan ketika pihak lain belum bergegas, dia mengalahkan semuanya. Tapi kali ini, tidak sesederhana itu. Naga itu hantu, 36 bayangan yang tumpang tindih. Bumi berdenyut 256. Yesuan masih gila keluar dari pedang, daftar gigi serigala berkuda dibom, dan kemudian runtuh. Namun, beberapa serangan diblokir oleh pisau panjang yang tiba-tiba menyapu ke depan. Yah, senjata itu adalah harta spiritual pamungkas. Yesuan Yuan telah melebarkan matanya, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, karena pisau panjang ini akan tiba-tiba berakselerasi. Apa? Yesuan baru saja bereaksi, dan pihak lain sudah mengangkat pisau panjang di atas kepalanya. Oh, suara renyah menyebar, bahu kanan Yesuan langsung terpotong, tetapi untungnya dia merespons, jika tidak pisau itu akan terbelah menjadi 2 bagian. 8 pedang liar, patah. Yesuan dengan cepat menggerakkan amarah, mematahkan pedang berusia 8 tahun dan menyerang wakil pisau panjang. Tidak penting bahwa lengan kanannya dibelenggu dengan bahu kanannya. Yang penting adalah pisau panjang itu akan berada di depannya. Jika dia tidak menganggapnya serius, dia akan membayar harganya dengan darah. Hei, 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 bilah 8 tangan itu mengenai baju besi pisau panjang dan tiba-tiba membuat tabrakan logam yang kuat. Pada saat yang sama, Yesuan telah dievakuasi dengan kecepatan penuh. Wakil pisau panjang tidak akan siap untuk mengejar Yesuan, tetapi akan tertegun pada bilah 8 tangan itu. Hei, bilah tajam akan langsung dipotong menjadi 2 oleh pisau panjang itu. Hariku, Yesuan melihat matanya hampir keluar. Dia menggunakan pedang berusia 8 tahun yang telah digunakan begitu lama, dan dia dihancurkan oleh pisau panjang itu. Apa yang harus dia gunakan di masa depan? 8 pedang liar, pergi. Yesuan tidak lagi mengendalikan bilah 7 tangan yang tersisa untuk menyerang pisau panjang itu, tetapi untuk menyerang serigala yang tersisa. Hei, 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 pisau panjang itu akan menoleh dan bergegas menuju Yesuan. Wajah Yesuan tenggelam dan melirik, dan menemukan bahwa pohon kehidupan belum dirawat, dan tangan kanannya hanya mencapai posisi siku. Dia dengan cepat mengeluarkan skuadron yang diselundupkan dan kemudian menyelinap ke pasukan serigala. Pisau Fang Keicang tiba-tiba akan berakselerasi, membunuhnya secara mengejutkan. Jika itu 1 lawan 1, Yesuan masih bisa lolos dari serangannya. Namun, sekarang tidak 1 lawan 1. Jika Anda tidak menyelesaikan masalah dengan paku,
Maka jika dia dikepung, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Selain itu, dia dapat menggunakan paku untuk berkuda, untuk sementara waktu menghalangi wakil pisau panjang itu. Tak lama kemudian, tangan kanan Ye Xuan pulih seperti semula, dan ia mengeluarkan skuadron selundupan lainnya, lalu ia mengambil pendekatan bercabang dua dan dengan gila mengalahkan taring-taring itu. 50, 40, 30. Ye Xuan dilarikan ke dalam serigala untuk menunggangi pasukan dalam waktu kurang dari 2 detik, dan satu-satunya tunggangan serigala yang bagus di lapangan hanya kurang dari 20. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga dikunci lagi oleh wakil pisau panjang itu. Ayo, Ye Xuan memegang pedang tandus dan minum. Meskipun sebagian dari pedang gurun 8 terbelah 2, ia masih dapat mengatur ulang. Dibandingkan dengan pedang berusia 8 tahun, kekuatan serangannya mencapai 50%, yang merupakan efek dari kultivasi. Naga itu hantu, 36 bayangan yang tumpang tindih. Bumi berdenyut 256. Sekarang Ye Xuan juga menyerang sepenuhnya, meskipun ruang ganda tidak akan banyak berpengaruh pada pisau panjang ini, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Hah, pisau panjang di tangan pisau panjang itu adalah prajurit kuasi tertinggi, jadi Ye Xuan tidak berani menyentuhnya dengan keras. Akselerasi tolakan, akselerasi angin, sayap angin, teknik tanah, 5 kemajuan gesit, dan populer, faktor-faktor ini membuat kecepatan Ye Xuan sedikit lebih cepat daripada pisau panjang itu. Kalau tidak, Ye Xuan sudah mati di tangan pihak lain. Boom, boom, boom. Ye Xuan menghindari serangan wakil pisau panjang itu, sambil melakukan serangan balik. Tetapi reaksi pisau panjang itu terlalu cepat, dan pasukan kuasi tertinggi di tangannya dapat menyerang serangannya. Oleh karena itu, jika Ye Xuan ingin menang, dia tidak akan terkejut. Pada titik ini, Ye Xuan sedikit menyesal, karena dia memiliki 5 darah tingkat dewa di tubuhnya, dan yang terakhir adalah darah Gemini. Darah Gemini, selama dewa dan tubuh cocok, maka kekuatan tempur akan meningkat sebesar 10%. Namun, sekarang Ye Xuan memiliki avatar, dia pasti dapat dengan mudah membunuh pisau panjang ini. Sayangnya, avatar itu masih di timur. Jika kamu ingin menang, kamu harus berdarah dan bertarung. Ye Xuan menggertakkan giginya dan tiba-tiba menyapu. Kali ini, dia akan menukar darah dengan darah. Oh, pisau panjang itu akan mengangkat tangannya dan berjongkok di bahu kiri Ye Xuan. Pada saat yang sama, tangan kanan Ye Xuan juga mengeluarkan pedang. Boom, boom, boom. Pisau panjang itu akan hancur dan terbang lurus keluar. Bertarung dengan cara ini, Ye Xuan juga secara psikologis siap untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, satu orang tidak sengaja dan seluruh orang akan terbelah menjadi 2. Sekarang dia mengandalkan darah dewa kehidupan untungnya, baju besi pisau panjang ini bukan prajurit semi tertinggi, Ye Xuan, pedang ini, masih mengenainya hingga retak. Efektif. Cahaya Ye Xuan berkedip, meskipun tidak mungkin untuk memecahkan wakil pisau panjang ini sekali, tetapi jika beberapa kali, itu pasti akan berhasil. Namun, tidak boleh ada kesalahan selama periode tersebut, atau kepala akan terbelah 2. Hei, Ye Xuan menelan ludah dan menunggu pohon kehidupan memulihkan lengan kirinya. Bagaimanapun, wakil pisau panjang ini hanya tamparan, tidak ada kesadaran, ini adalah kabar baik. Ketika pisau panjang itu akan dihancurkan, Ye Xuan dengan cepat memecahkan perjalanan serigala yang tersisa. Bunuh, wakil pisau panjang itu akan membunuh lagi, Ye Xuan juga menyambut. Oh, bahu kiri Ye Xuan Cai baru saja terpotong lagi. Pada saat yang sama, dia juga mengambil pisau panjang dan pedang. Hei, retakan baju besi perut baju besi. Panjang itu melebar, dan aku takut itu akan rusak lagi. Hei, 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 retakan tajam logam itu pecah dan menyebar. Ye Xuan menggunakan beberapa lengan sebagai umpan, dan akhirnya mengalahkan perut pisau panjang itu. Selama dia bertahan beberapa saat, wakil pisau panjang itu akan diteriaki oleh Ye Xuan. Pada saat itu, tidak ada pisau panjang untuk kaki, tidak takut. Oh, 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 lengan Ye Xuan terputus lagi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Jika darah pohon dewa dipulihkan, dia akan benar-benar hancur oleh tentakel. Beri aku untuk mati. Setelah Ye Xuan difitnah selama 15 kali, dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkan pedang. Hei, dalam minggu suara renyah, pinggang pisau panjang itu akhirnya patah, dan tubuh bagian atas ditanam ke bawah. Namun, dalam proses menanamnya,
itu hancur. Hei, Yesuan hanya melihat kilatan dingin, lalu tenggorokannya dingin, dan kegilaan darah muncul dari tenggorokannya. Hei, Yesuan buru-buru meraih tenggorokannya dengan satu tangan, memblokir darah dengan gas asli, dan memegang kepalanya dengan satu tangan. Pisau ini hampir memotong seluruh kepalanya. Untungnya, reaksinya sangat cepat. Dia dengan cepat menekan kepalanya dan membiarkan pohon kehidupan memulihkan darah. Setelah sedetik, di mana, membuatku takut. Yesuan sombong dan arogan. Jika kepalanya dibelenggu, dia tidak akan berguna jika dia memiliki darah pohon kehidupannya. Tentu saja, bahkan jika kepalanya dihancurkan, itu akan baik-baik saja. Bagaimanapun, dia memiliki kebohongan di timur. Namun, Avatar belum menembus setengah langkah. Jika dewa sudah mati, Avatar perlu dikultivasikan kembali. Mengerikan, lupa meninggalkan Supreme dan untuk Avatar. Yesuan menatap wakil pisau panjang di tanah dan tanpa sadar mundur beberapa langkah. Baru saat itulah dia mendapatkan dan tertinggi, semuanya ditelan oleh dewanya, dan lupa untuk tetap tinggal satu. Kalau tidak, Avatar di Cina Timur juga bisa menerobos ke setengah langkah. Jika dewa mengalami kecelakaan pada jenderal ini, Avatar akan menjadi comeback. Anak muda, kalian sangat kuat, selamat atas bea cukai kalian, hadiah tingkat ke-10 adalah limbau kuasi tertinggi, senjata apa yang kalian butuhkan? Suara itu berdering lagi. Pedang. Yesuan tidak mau menjawab. Hanya bercanda, dia memiliki darah dewa pedang di tubuhnya, yang meningkatkan kekuatan ilmu pedang dan rasa ilmu pedang. Jika Anda tidak memilih pedang, tidak bisakah Anda memilih pisau? Itu bagus. Ketika suara itu jatuh, pedang panjang tiba-tiba jatuh. Yesuan bergegas melewati dan mengambil pedang itu. Nama pedang, Sajak Jiwa. Jiwa pedang, prajurit dewa kuasi tertinggi. Cahaya Yesuan menyala, dan jika dia memiliki prajurit suci tangan kanan, apa pisau panjang itu? Saya khawatir tidak akan ada lebih dari 3 putaran, dan pisau panjang itu akan terbunuh olehnya. Prajurit dewa tertinggi semu, seperti prajurit virtual, dapat marah. Selain itu, kekuatan limbau tertinggi semu akan jauh lebih besar daripada Sangpin. Yesuan mengambil pedang Konfusianisme ini dan pedang 8 berbahaya untuk membuat perbandingan. Tidak ada pedang jiwa yang telah marah oleh kemarahan. Peningkatannya sebenarnya telah melampaui pedang berusia 8 tahun yang telah dikandung selama beberapa dekade. Kekuatan tempur telah berlipat ganda. Guru dan api berada di wilayah mereka, saya tidak tahu berapa banyak. Yesuan berpikir dalam hati. Orang-orang ini juga setengah langkah tertinggi, tetapi dia tidak bertanya, bagaimanapun juga, wilayah itu juga rahasia, siapa yang akan membicarakannya. Anak muda, kalian sudah menerima hadiah level 10, kalian bisa langsung pergi ke Aula Jenderal. Tentu saja, kalian juga bisa pergi ke Danau Jingxin atau rumah. Pengecoran, boom, ketika suara itu jatuh, sebuah pintu di sisi tempat latihan tiba-tiba terbuka. Yesuan melihat ke arah tunggangan gigi serigala dan wakil pisau panjang ini. Sebenarnya, dia masih ingin mengambil pisau panjang itu. Bagaimanapun, ini juga pedang yang ketat. Namun, pisau panjang dan pasangan pisau panjang akan diintegrasikan, dan dia memperkirakan bahwa tidak mungkin untuk mengumpulkannya. Selain itu, kesedihan Jenderal Spikes tentu tidak akan memungkinkannya untuk mengambil pisau panjang itu. Saat ini, Yesuan memegang pedang jiwa dan 8 pedang gurun dan berjalan ke pintu. Di belakang pintu, ada 3 cara untuk melakukannya. Langsung menuju aula umum, di sebelah kiri adalah Danau Jingxin, dan di sebelah kanan adalah gedung pengecoran. Sebelum Yesuan melewati lantai 8, ia memperoleh peta para jenderal, yang juga menandai beberapa konten. Para jenderal paku itu tegas dan menentukan, dan para prajurit yang berada di bawah lengan sangat berani. Pembunuhan dapat dikatakan tidak mencolok. Oleh karena itu, para prajurit ini perlu melatih pikiran mereka agar tidak melakukan pembunuhan. Danau Jingxin adalah untuk membantu para prajurit ini. Itu sebenarnya adalah susunan ajaib, mengungkap hati para prajurit. Gedung pengecoran cor memang tempat di mana senjata dan organ ditempa, dan organ-organ di sana berat, sangat dapat diuji dan berwawasan luas. Yesuan sangat senang bahwa ia tidak memilih gedung pengecoran peleburan. Meskipun ia tidak bodoh, ia paling membenci tempat ini. Ia ingin berhasil bertahan hidup di gedung pengecoran, yang jauh lebih lambat daripada tempat pelatihan. Aula umum ini adalah labirin lain. Untungnya, aku mendapatkan petanya.
Sepertinya aku harus dapat mencapai aula utama dan kemudian mendapatkan segel umum. Ye Xuan meliriknya. Intuisi memberitahunya bahwa segel jenderal pasti ada di aula utama. Saat ini, dia berjalan lurus. Tidak lama kemudian, dia keluar dari tempat latihan. Di depan, ada aula besar, dibandingkan dengan kuil jenderal. Hah, seseorang. Pada saat ini, Ye Xuan mengernyit, karena dia tiba-tiba melihat sosok hitam terjun ke kuil jenderal. Dia ingat bahwa di antara 5 kekuatan, hanya pejabat keluarga Sangguan yang mengenakan jubah hitam dan handuk wajah hitam, dan tampilan misterius dewa. Namun, yang membuat Ye Xuan aneh adalah bahwa pihak lain benar-benar keluar lebih cepat darinya. Benar, tempat latihan dapat mencapai setelah 5 level. Ye Xuan tiba-tiba teringat masalah ini. Karena seseorang memasuki aula jenderal sebelum dia tidak bisa tertinggal. Dia bergegas melewatinya, tetapi dia kehilangan sosok hitam itu. Tapi, pergilah ke aula utama di sepanjang peta. Ye Xuan terlalu malas untuk mengatur dan langsung pergi. Di sepanjang peta masih ada beberapa organ dan belenggu di kuil sang jenderal. Ye Xuan hanya mendapatkan peta, dan tidak ada petunjuk di mana ada organ, jadi dia tidak bisa berlari secepat itu. Hei, hei, hei. Setelah Ye Xuan mengetahui mekanisme sebuah lorong, dia mulai bergerak maju. Anak panah itu tampak teratur, yang membutuhkan waktu beberapa menit untuk diluncurkan. Namun, setelah dia melewati lorong ini, dia mendengar suara yang tidak biasa. Hei, 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 suara benturan senjata terdengar di telinga Ye Xuan. Sudut di depan, seseorang sedang bertarung. Mata Ye Xuan cerah, tetapi dia tidak dapat menjamin bahwa yang ada di depan adalah miliknya sendiri. Namun, ada suara di depannya, dia lebih akrab. Api hijau. Ye Xuan bergegas ke masa lalu. Ketika dia berbelok di tikungan, ditemukan bahwa api hijau sudah terlihat. Pada saat ini, api hijau sedang dikepung oleh 2 orang. Fang Kexuan juga meliriknya. Kecuali 6 anggota keluarga Sangguan yang berada di bawah jubah hitam, sisanya mengingat. Sedikit, setidaknya mengetahui sisi kekuatan yang mana. 2 orang yang mengepung api hijau, satu adalah keluarga Yang, dan yang lainnya adalah keluarga Li. Kecepatannya cepat, wilayahnya lebih tinggi dariku. Alis Ye Xuan berkerut. Kecepatan ketiga orang ini hampir sama. Ye Xuan memperkirakan bahwa segel kehendak mereka harus mencapai sekitar 30%. Namun, ini tidak berarti bahwa kecepatan mereka bisa lebih cepat dari Ye Xuan. Oke, seorang master keluarga Li melintas dan melihat Ye Xuan. Tidak hanya itu, Greenfire dan orang lain juga memperhatikan. Anak itu pergi. Greenfire buru-buru berteriak. Greenfire dan Ye Xuan juga memiliki beberapa hubungan. Jika bukan Greenfire, dia mungkin masih membunuh di surga. Ditambah dengan Greenfire adalah pihak mereka, jadi Ye Xuan tidak akan duduk diam. Mata para pendahulu api hijau tampaknya adalah dewa-dewa kuasi tertinggi. Ini adalah tuan dari keluarga Li dan keluarga Yang, jadi dia ingin membunuh orang dan memenangkan harta karun. Ye Xuan langsung mengerti, dan bergegas ke masa lalu. Nak, kamu melakukan. Api hijau belum selesai, itu untuk melihat pedang tangan yang dipegang oleh Ye Xuan. Kualitas pedang ini tampaknya tidak lebih buruk dari pedang di tangannya. Prajurit dewa kuasi tertinggi, Ye Xuan, bahkan mendapat segenggam prajurit dewa tertinggi. Bergandengan tangan dan bunuh mereka. Api hijau segera mengubah mulutnya. Itu bagus. Ye Xuan mengangguk dan berkata. Pada saat yang sama, para ahli dari keluarga Yang dan keluarga Li menemukan bahwa Ye Xuan juga memiliki seorang prajurit kuasi tertinggi. Sekarang, mereka dapat dibagi rata. Pada saat itu, Ye Xuan bergabung dalam pertempuran, lawannya adalah ahli dari keluarga Li. Nak, kamu benar-benar memilihku, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara hidup. Leo berteriak dingin, mati, itu akan menjadi kamu. Ye Xuan meninggalkan tangannya dan tiba-tiba muncul sebuah pedang sederhana. Saat berikutnya, pedang sederhana ini patah menjadi 9 bagian. Sebelum bilah 8 tangan dihancurkan oleh pisau panjang, jadi kekuatan satu pegangan tidak cukup. Namun, pedang 8 tahun hanya digunakan untuk menahannya. Naga itu hantu, 36 bayangan yang tumpang tindih. Bumi berdenyut 256. Ruang ganda, ahli dari keluarga Li ini, Kaisar akan menyegel tubuh telah mencapai 30%, kekuatannya jauh lebih kuat daripada wakil pisau panjang. Meskipun efek dari kebenaran pada setengah langkah tertinggi tidaklah besar, selama masih ada sedikit efek,
maka itu dapat menentukan kemenangan atau kekalahan dari sebuah pertempuran. Jika selalu dihitung, serangan Yesuan lebih kuat dari yang lain, dan kecepatannya lebih cepat dari pihak lain. Pihak lain tidak dapat bertahan lama. Oleh karena itu, dalam pertempuran ini, Yesuan hampir pasti menang. Hei, Yesuan hanya mendapat sebilah pedang, pihak lain tidak bisa mendapatkannya, dan langsung dibombardir. Tidak hanya itu, tangan Master Li Shang di tangan para prajurit virtual kelas atas, langsung hancur berkeping-keping. Pukulan ini, ingin hidupmu. Yesuan tampak berwibawa dan sekali lagi menghunus pedang. Dia mempelajari kemuliaan naga, kecepatan tembakannya secepat kilat, penembak jitu itu langsung melewati keluarga Li, dan itu terpelintir menjadi dua bagian. Meskipun dia menggunakan dua pedang, Yesuan sangat puas dengan kekuatannya. Setelah kematian Master Li, dia dengan cepat menyapu masa lalu dan kemudian menerima belenggu pihak lain. Karena Master keluarga Li ini akan menjelajahi reruntuhan, tidak banyak yang ada di cincin Qiankun, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Yesuan meninggalkan dan tertinggi, dan sisanya ditelan. Hampir pada saat yang sama, salah satu dan tertinggi ini ditelan oleh Yesuan, yang jauh dari Cina Timur, dan menerobos ke setengah langkah. Master keluarga Li terbunuh dalam sekejap, dan pemandangan ini jatuh ke mata api hijau dan Master keluarga Yang, mereka sangat terkejut. Yang paling aneh, itu adalah api hijau. Ketika api hijau berkeliaran di penjara, saya secara tidak sengaja menemukan penggunaan Yesuan yang populer, jadi saya mengundang untuk duduk dan mengobrol sebentar. Saat itu, Yesuan hanya seorang kaisar kelas 1. Namun, sekarang, Yesuan telah tumbuh ke titik di mana dia membunuh setengah langkah, yang membuatnya sedikit tidak dapat diterima. Para pendahulu api hijau, aku akan membantumu. Yesuan meneguk sepatah kata dan segera berbalik dan bergegas kembali. Tuan dari keluarga yang tidak bodoh, kekuatan rekannya mirip dengannya, tetapi alam semacam ini telah ditusuk oleh Yesuan, belum lagi api hijau, bahkan Yesuan dapat membunuhnya. Dia tidak pergi, mencari kematian. Haha, hanya karena kamu ingin lolos dari telapak tanganku. Hati Yesuan mencibir, dan hantu Si Zan bergegas maju. 36 bayangan yang tumpang tindih. Bumi berdenyut 256. Serangannya sangat cepat, dan tuan keluarga yang telah mencapai 30% dari segel tubuh kaisar tidak dapat menghentikannya. Dia langsung dibombardir, dan prajurit virtual kelas atas juga langsung hancur. Tuan keluarga yang muram dan hatinya tidak baik, tetapi dia tidak melihat Yesuan menyerang lagi. Hei, Yesuan tidak menyerang, karena dia tidak membutuhkannya, dan bilah 7 tangan itu sudah menyapunya pada langkah pertama. Puff puff, bilah 7 tangan itu terbenam di kepala Master keluarga yang ini. Saat berikutnya, kepala Master yang itu meledak dan menjadi tubuh tanpa kepala. Dua kaisar agung akan menyegel 30% dari setengah langkah tertinggi, semuanya jatuh. Yesuan bergegas ke masa lalu dan mengambil alih belenggu. Meskipun itu hanya ditingkatkan, itu tidak buruk. Para pendahulu api hijau, apakah kalian baik-baik saja? Yesuan bertanya. Api hijau itu sudah berada di tempat yang sama saat ini. Dua orang yang telah bermain tanpa kemampuannya untuk melawan telah dibunuh oleh Yesuan satu persatu. Kemudian kekuatan Yesuan sudah lebih kuat darinya. Aku baik-baik saja. King Huo menstabilkan emosinya dan tersenyum dan berkata, dibandingkan denganmu, kualifikasiku benar-benar tidak dapat melihat orang. Para pendahulu api hijau memenangkan hadiah. Yesuan tersenyum dan bertanya, saya tidak kenal orang lain. Saat itu, kami tiba-tiba kalah. Lalu saya pergi ke Danau Jingxin. Karena suasana hati saya yang tinggi, saya melewatinya dengan sangat cepat, dan saya mendapat seorang prajurit kuasi tertinggi. Kalian adalah orang pertama yang saya lihat. Api menggelengkan kepalanya, sepertinya Master dan yang lainnya mungkin masih berada di 3 tempat itu. Yesuan menatap. Ketiga level ini, dia memiliki komentar di peta. Jika kekuatan tempat latihan tidak cukup, dia mungkin terperangkap di dalamnya. Jika suasana Danau Jingxin tidak cukup, dia akan terus jatuh ke dalam ilusi. Bangunan cor-coran juga mungkin terperangkap di dalamnya. Singkatnya, orang yang bisa keluar memiliki beberapa kemampuan. Aku tidak peduli lagi. Aku punya peta di Danau Jingxin. Ayo pergi ke aula utama dan dapatkan para jenderal. Jika kamu memenangkan para jenderal, kamu dapat mengendalikan jenderal ini. Kata api hijau. Petik 2. Mengendalikan para jenderal.
Ye Xuan mengernyit. Bukankah itu berarti segel militer digunakan untuk mengendalikan 3.000 tunggangan serigala? Namun, sangat bagus untuk dapat mengendalikan seluruh jenderal. Pergi, kata Api Hijau, dia memimpin jalan di depan. Sekarang, Ye Xuan dan dia telah bergabung, dan keduanya bergerak cepat. Mereka dekat dengan aula utama. Ye Xuan sebenarnya memiliki peta di tangannya, tetapi dia menemukan bahwa api hijau itu tidak sama dengan peta di tangannya, tetapi juga dapat mengarah ke aula utama. Api hijau itu keluar dari Danau Jingxin, dan dia keluar dari tempat latihan. Jika demikian halnya, mungkin ada peta yang berbeda di sisi rumah pemain. Bagaimanapun, mereka semua dapat mengarah ke aula utama. Di bawah gabungan Ye Xuan dan King Huo, mereka tiba di aula utama dalam waktu setengah jam. Namun, pintu aula utama ditutup. Jika kamu ingin membuka pintu aula utama, kamu harus menyatukan atribut kayu emas, api, dan tanah. Ketika Ye Xuan melihat kata-kata di dinding batu di sisi aula utama, dia segera mengalihkan pandangannya. Mereka hanya 2 orang, dan mereka jelas tidak setuju. Aku adalah atribut api, kamu adalah properti tanah. Selama kamu kembali ke emas, kayu, air, kamu dapat membuka pintu. Kata api hijau, artinya, properti kayu sekecil properti tanah. Bagaimana jika tidak ada atribut kayu di antara 31 orang yang masuk? Selain itu, bahkan jika ada atribut kayu, bagaimana jika mereka terjebak di 3 tempat-tempat pelatihan, atau jatuh? Tidak mungkin, sepertinya aku hanya bisa menunggu. Ye Xuan juga tak berdaya menggelengkan kepalanya. Mereka memang datang lebih dulu. Jika Anda tidak bisa bergaul dengan 5 elemen, Anda tidak bisa masuk. Karena itu, Anda hanya bisa menunggu. Ada 3 jalan di aula utama. Ye Xuan dan King Huo tersembunyi di jalan di Danau Jingxin, sementara 2 jalan lainnya dikelilingi oleh Ye Xuan. Meskipun pertempuran ini hanya 5, jika seseorang datang, mereka akan hancur, sehingga Ye Xuan dan King Huo bisa mengetahuinya. Ye Xuan dan King Huo menunggu selama 1 jam. Apa yang terjadi dengan jenderal ini? Para jenderal dari Spikes, dasar-dasar setengah langkah jarang digunakan, mengapa Anda harus pergi 5 baris untuk membuka pintu? Api hijau juga sangat tidak berdaya. Setengah langkah tertinggi pada dasarnya mengandalkan pertempuran fisik dan pembakaran. Arti dari kebenaran tidak bagus untuk setengah langkah tertinggi, kecuali ada keterampilan yang dapat dipahami, percepatan angin dan ruang ganda, dapat digunakan. Hei, pada saat ini, tiba-tiba sebuah suara jatuh ke telinga Ye Xuan dan King Huo. Mereka gemetar dan segera menyapu ke sudut untuk melihat siapa yang datang. Suara itu datang dari pintu sebelah, sangat dekat. Meskipun ada seorang penguasa di api hijau, dalam hal ini, pihak lain dapat membunuh apakah dia memiliki gelar atau tidak. Segera, orang yang menarik perhatian Ye Xuan dan api hijau muncul, dan itu bukan salah satunya. Xuanzong, Tai, ternyata kamu. Api hijau segera menyapu. Datang. Itu adalah orang-orang Xuanzongshan dan Dewa Pedang Tai. Orang-orang Xuanzongshan dan Pendekar Pedang Tai tidak menyangka akan dapat bertemu dengan orang-orang mereka sendiri. Ketika mereka mendengar suara api hijau, mereka hampir harus memulai. Bagaimana cara kalian memanen? Tanya api hijau. Ya, saya melewati tempat pelatihan dan mendapatkan 1 skuadron. Tetapi Tai menyerah di lantai 7 ketika dia sedang membuat bangunan, kata Xuanzongshan. Tidak masalah jika kalian tidak mendapatkannya. Sekarang kita telah sampai di aula utama. Selama kita mendapatkan segel jenderal, kita dapat mengendalikan seluruh jenderal. Api hijau menghibur. Dewa Pedang Tai bertanya dengan sedikit aneh, bagaimana kalian tahu bahwa segel militer masih dapat mengendalikan para jenderal? Ada sisa-sisa jenderal taring di Danau Jingxin. Dia memberitahunya. Namun, para jenderal tidak tersedia untuk orang kebanyakan. Masih ada ujian di aula utama. Tidak hanya itu, tetapi kita juga perlu mengumpulkan 5 elemen untuk membuka aula utama. Pintunya, jawab api hijau. Ketika Fang Kai dan King Huo tinggal bersama, Ye Xuan. Sudah mengerti, jadi saya tidak terkejut. Kamu harus membuka pintu terlebih dahulu, lalu lulus ujian, bisakah kamu mendapatkan segel umum? Orang-orang Xuanzongshan dan Dewa Pedang Tai saling memandang. Aku adalah emas dan air. Yang misterius adalah properti tanah dan properti kayu. Kamu memiliki properti api di api hijau, dan kelima elemen semuanya bersama-sama. Dewa Pedang Tai melihat sekeliling dalam lingkaran dan matanya menyala.
Sekarang Yesuan dan King Huo pertama kali tiba di pintu aula utama, tetapi keberuntungan tidak terlalu baik, dan mereka terjebak di sini. Jika mereka tidak memiliki keduanya yang tersisa, mereka bahkan tidak bisa memasuki gerbang, dan apa yang mereka katakan. Namun, api hijau telah lupa, orang-orang Tai Jianshen dan Xuan Zongshan memiliki dua atribut. Logam adalah Dewa Pedang Tai, atribut kayu adalah orang-orang Xuan Zongshan, atribut air adalah Dewa Pedang Tai, atribut api adalah api hijau, atribut tanah adalah orang-orang Xuan Zongshan dan Yesuan. 5 elemen, itu benar. Pergi, masuklah sebelum mereka datang. Keempat orang itu menyapu. Kemudian, Yesuan memperhatikan mereka bertiga memasukkan naluri atribut yang berbeda ke dalam lubang bundar pintu aula utama. Boom! Pintu aula utama akhirnya terbuka. Saat ini, keempatnya sedang menjarah masuk. Tutup pintunya dan katakan, api hijau mengusulkan. Mereka sangat sulit untuk berkumpul dengan 5 elemen properti, tetapi mereka dapat membiarkan orang lain masuk. Jika mereka ingin masuk, mereka harus membuat atribut 5 baris lainnya. Boom! Pintu didorong oleh semua orang dan formasi diluncurkan kembali. Segera, keempat talenta mulai melihat sekeliling dan melihat ke aula utama. Aula utama jenderal hanya memiliki 16 pilar dan satu platform di tengah. Ada 4 pisau panjang di atas meja, dan di tengah 4 pisau panjang itu, ada satu set baju besi emas. Set baju besi emas ini memegang pedang, memegang benda persegi di satu tangan, mungkin itu adalah Cap Jenderal. Selamat, Anda telah datang ke aula utama. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di aula utama, yang merupakan Jenderal Serigala. Yesuan 4 orang mendengarkan telinga, tidak segera mengambil para jenderal untuk diturunkan, karena para jenderal serigala ini mahir dalam formasi dan hukum. Apakah ada lembaga berisiko tinggi di atas meja? Jenderal Spike, bagaimana kita mendapatkan para jenderal? Api hijau mengirimkan sedikit kegembiraan untuk bertanya. Bagaimanapun, yang ini akan berhubungan dengan seluruh jenderal. Jika ada yang mendapatkan Cap Jenderal, dia akan bisa terbang, meskipun Jenderal Spike telah meninggal selama ribuan tahun, pikirannya yang tersisa belum hilang. Dia berhenti dan berkata, jika Anda ingin memenangkan para jenderal, Anda harus mengalahkan 4 wakil pisau panjang saya, dan saya menghabiskan seumur hidup dengan baju besi emas berbentuk naga. Hei, ketika suara Jenderal Spikes jatuh, 5 baju besi di atas meja tiba-tiba bergerak. Benar saja, mereka akan bergerak. Tangan naga di tangan kiri adalah segel jenderal. Selama seseorang bisa mendapatkannya, maka seluruh jenderal akan menjadi miliknya, termasuk set baju besi emas berbentuk naga ini. Suara Jenderal Spikes bergema di aula utama. Baju besi emas berurat naga. Kedengarannya seperti tampilan yang mendominasi. Yesuan berbisik. Tanpa diduga, ini didengar oleh Jenderal Spike. Hahaha, anak muda, set baju besi emas berbentuk naga ini adalah kerja keras hidupku. Selama darah menetes untuk mengenali Tuhan, kamu dapat menerima dan Tianzong. Sementara baju besi emas berbentuk naga tidak dapat dihancurkan, ia memiliki efek khusus, ia dapat menahan 2 kekuatan kesuksesan. Para jenderal-jenderal Spikes tertawa, terbahak-bahak. Ketika kata-kata itu keluar, keempat orang yang hadir terkejut. Menolak kekuatan perampokan 20%. Setelah terobosan Kaisar Feng Feng, itu adalah setengah langkah tertinggi, dan setengah langkah tertinggi juga kuat dan lemah. Hanya bakat yang akan menyegel tubuh kaisar yang dapat dibawa ke perampokan. Jika kamu telah melewati perampokan tertinggi, maka kamu dapat memadatkan tubuh tertinggi. Kekuatan perampokan tertinggi, King Huo dan yang lainnya semua mengerti bahwa meskipun mereka belum pernah melihat perampokan tertinggi, mereka telah mendengarnya. Setengah langkah dari 10 puncak akan dibawa ke penjarahan, dan hanya ada satu yang benar-benar dapat mencapai yang tertinggi. Namun, set baju besi emas berbentuk naga ini dapat menahan kekuatan 20% untuk perampokan, ini hanyalah dewa. Haha, tahukah kamu bahwa baju besi emas berbentuk naga begitu kuat? Sayangnya, gigi serigalaku mengenakan set baju besi emas berbentuk naga ini, dan itu masih dihancurkan oleh sampah tertinggi, hanya menyisakan satu pikiran sisa untuk bertahan hidup. Jenderal Spike menghela nafas dan berkata, baiklah, jika kalian berempat ingin mendapatkan para jenderal, silakan saja. Hei, di bawah kendali para jenderal Spike, baju besi emas naga turun kering. 4 deputi pisau panjang lainnya juga akan melihat Yesuan, menunggu serangan 4 orang. Baju besi emas naga ini memang bagus,
tetapi aku telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Kaisar hanya akan menyegel tubuh 30%, aku tidak memiliki kesempatan dalam hidup ini dan yang tertinggi. Api hijau tahu berat badannya, tetapi tanpa daya menggelengkan kepalanya. Aku juga sangat tua, dan tidak ada gunanya mendapatkan baju sirah emas naga. Tai Jianshen menggelengkan kepalanya. Makna mereka sangat jelas, yaitu menyerahkan seperangkat baju besi emas naga ini. Pada saat ini, Ye Xuan memandang Xuan Zongshan, dan Xuan Zongshan adalah seorang pria parubaya yang tampak lebih muda. Ye Xuan, jangan lihat dia. Dia dan kami berdua menggoyahkan dinasti matahari. Itu hanya kebetulan menjadi sedikit tua. Usianya adalah yang terbesar di antara kami bertiga. Green Fire mengingatkan, apa? Ini mengejutkan Ye Xuan. Dia tiba-tiba teringat bahwa ketiga orang itu memang pernah bertarung bersama, dan sudah puluhan tahun. Usiaku memang yang terbesar. Seperangkat baju besi emas berbentuk naga ini murni boros. Dan Ye Xuan baru berusia awal 20-an. Kemungkinan besar akan mencapai setengah langkah ke puncak, dan keinginan besar akan disegel. Jika Anda dengan seperangkat baju besi emas berbentuk naga ini, Anda mungkin dapat mencapai yang tertinggi. Pada saat itu, Anda dapat membuka negara dan membangun dinasti suci. Orang-orang Xuan Zongshan memandang Ye Xuan. Ini, Ye Xuan berjongkok. Awalnya dia mengira akan menangkap 3 orang dengan api hijau, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Kami bertiga akan membantu kalian memenangkan para jenderal, membiarkan kalian mengendalikan para jenderal, dan kami akan terekspos ke cahaya. Kata Dewa Pedang Tai. Ketiganya, optimis tentang Ye Xuan. He Yan, seorang murid pelacur dari Xuan Zongshan, juga merupakan seorang setengah langkah tertinggi, tetapi He Yan sebenarnya berusia 40-an, tetapi orang-orang Xuan Zongshan awalnya memberinya beberapa mata air tua. Jika Anda memenuhi syarat, tidak seorang pun di ruangan itu yang dapat menandingi Ye Xuan. Itu bagus. Karena ketiganya mencapai konsensus, Ye Xuan secara alami tidak dapat menolak, dan segera mengangguk. 4 deputi pisau panjang tampaknya lebih kuat daripada tempat latihan. Aku dan Tai akan menghentikannya, dan kamu dan api hijau akan memecahkan baju besi emas berbentuk naga. Orang-orang Xuan Zongshan melirik. Dia keluar dari tempat latihan, jadi dia melihat deputi besar pisau panjang. Meskipun dia mengatakan bahwa dia sekarang memiliki seorang prajurit kuasi tertinggi, tetapi jumlah pihak lain besar, dia tidak bisa peduli. 4. Jika kamu siap, maka ambillah. Suara Jenderal Speakers terdengar lagi. Aktifkan. Xuan Zongshan dan Dewa Pedang Tai saling memandang dan segera membunuh mereka. Pada saat yang sama, King Huo juga secara langsung memadatkan 6 api untuk membantu, dan Ye Xuan juga mematahkan pedang 8-0, berharap untuk segera menyelesaikan 4 wakil pisau panjang. Selama 4 deputi pisau panjang akan runtuh, sudah waktunya bagi mereka berempat untuk mengepung baju besi emas berbentuk naga. Keempatnya dengan cepat menyapu dan menyerang 4 wakil pisau panjang. Namun, baju besi emas naga adalah yang pertama mengalahkan serangan mereka, dan langsung menuju Ye Xuan. Kecepatan cepat, Ye Xuan mengernyit. Kekuatan baju besi emas berbentuk naga ini benar-benar jauh lebih kuat daripada wakil pisau panjang. Dengan kecepatannya saat ini, saya khawatir itu lebih baik daripada tidak sama sekali. 3. Hentikan aku. Ye Xuan buru-buru berteriak. Dalam keadaan ini, Ye Xuan tidak dapat menyembunyikannya, karena jika mereka dikalahkan, maka hanya ada satu kematian. Jika sudah mati, apa gunanya cincin Qiankun? Setelah ketiga orang itu mendengar api hijau, mereka juga tercengang, dan segera ragu-ragu untuk melepaskan cincin itu dan melemparkannya ke Ye Xuan. Pada saat ini, baju besi emas berbentuk naga telah memegang gagang pedang bergigi serigala di depan Ye Xuan, sebuah pedang berjongkok. Hei! Ye Xuan mengangkat pedang dan memblokir serangan itu. Pada saat itu, Ye Xuan merasakan tekanan yang luar biasa. Kekuatan baju besi emas berbentuk naga ini mungkin setidaknya 2 kali lipat dari pisau panjang. Pisau panjang akan dapat mengambil musuh, dan kekuatan baju besi emas naga 2 kali lipat dari pisau panjang. Ini tidak berarti bahwa baju besi emas naga dapat menjadi musuh 200. Kekuatan 2 kali lipat akan diperbesar tanpa batas, 300, 400 atau bahkan 500 mungkin. Jika Non Ye Xuan dilatih menjadi hantu, saya khawatir pedang ini cukup untuk membelahnya menjadi 2. 7 pedang naga api berat. Api hijau, bersama dengan 6 api,
adalah sepasang baju besi emas berbentuk naga, dan 7 penembak jitu menjadi satu, dan kekuatannya sangat dahsyat. Lengan emas berbentuk naga berbalik untuk melihatnya, dan satu pedang mengejutkan pukulan itu. Namun, ini juga memenangkan banyak waktu. 36 bayangan yang tumpang tindih. Bumi berdenyut 256. Ye Xuan mengambil pedang dan mengeluarkan naga itu. Jika itu adalah wakil pisau panjang biasa, Ye Xuan mungkin hanya membutuhkan 2 pedang untuk menyelesaikannya. Tetapi pertahanan baju besi emas berbentuk naga itu luar biasa. Ye Xuan penuh dengan pedang, tetapi tidak dapat meninggalkan jejak apapun di atasnya.